Silakan closing statement. Baik, terima kasih. Tentu saya perlu juga menggarisbawahi bahwa sedemikian butuhnya juga dengan pendanaan, saya kira tidak boleh konsesi jalan tol itu ditawarkan dengan harga di bawah buku ya. Tidak ada untung, jual rugi, saya kira tidak. Karena pada akhirnya ini pemerintah juga harus turun tangan ketika memang benar-benar sudah tidak ada skenario lain. Nah, oleh karena itu saya minta tentu ini juga dipantau terus-menerus oleh Kementerian BUMN dan kepada Pak Dirut saya minta untuk benar-benar mengawasi progres dari setiap pekerjaan dan setiap proyek itu, dan juga untuk memikirkan banyaknya vendor yang masih ngantri nih untuk dibayar. Nah, ini dampak ikutannya ini yang kita juga harus pikirkan karena itu ekonomi real yang terpukul. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Yang agak besar dikit ya dikasih kerjaan tambahan masih bisa hidup. Tapi yang kecil-kecil ini harus diperhatikan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Pak Said silakan. Saya pikir pertama saya katakan undang-undang BUMN tidak terjadi hal seperti ini, sehingga tidak lagi dengan gampang memberikan penugasan BUMN padahal proyeknya rugi dan BUMN jadi hancur. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, tentang divestasi jalan tol, sebaiknya saran saya sebaiknya mengikuti mekanisme privatisasi dan pelepasan aset BUMN yang aset BUMN adalah aset negara. Itu saya pikir sebaiknya dilakukan, dan saya berharap Pak Sitorus agar ini tidak menjadi masalah terus. Sebaik kalau nanti dibahas dia udah ini demi tugas negara agar sehat dan jalan tol ini bisa selesai. Nah, ataukah bisa sebenarnya tidak perlu melalui proses privatisasi apabila yang membeli adalah BUMN juga. Siapa tahu Jasa Marga punya uang untuk membeli ruas-ruas tertentu sehingga hanya pemindahan aset dari aset waskita ke Jasa Marga. Itu juga alternatif. Baik. Nah, tapi saya sekali lagi mengingat yang aset negara itu bahaya sekali. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Said. Silakan Pak Dirut terakhir. Iya, dari kami bahwa waskita harus segera terbebas dari beban utang supaya beban bunga yang ditanggung ini juga tidak menjadi beban perusahaan. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan adalah bagaimana mempercepat proses penyelesaian ruas-ruas tol ini dan kemudian dilakukan divestasi yang tentunya juga harus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga kami tidak mengalami kesalahan dalam proses transaksinya, dan kemudian secara legalitas pun juga ini aman buat kami, dan ini yang akan bisa mengembalikan waskita kepada performance yang sebelumnya gitu. Baik, terima kasih Bapak Desyawan Suwarjono, Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk, Mas Dedi Yefri Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI, Mas Derajat Wibowo, Ekonom Indef, dan juga Bang Said Didu, Sekretaris Menteri BUMN periode 2005-2010. Kita sama-sama berdoa saja, berharap agar Waskita segera dapat investor, jalan tolnya laku, akhirnya bisa selamat semuanya. Saya Brigita Manuara pamit, selamat malam, sampai jumpa.